Dia tahu bahwa dia nggak bisa hidup lebih lama di dunia. Tapi bagaimana anak-anaknya ini? Coba renungkan ilustrasi itu. Maka dia minta suaminya. Lagi ini ilustrasi. Dia minta suaminya untuk menjagai anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Kira-kira sudah bisa menangkap ilustrasi ini? Maka itu Yesus berkata, aku berdoa, aku memohon, bukan untuk dunia, bukan, tapi untuk anak-anak ini, sebab mereka itu milikmu. Saudara renungkan ini, betapa bahagianya kita dimiliki oleh satu pribadi yang sangat hebat, pencipta alam semesta. Seberapa besar kesadaran kita yang mengaku percaya kalau kita ini milik Bapa di surga. Seberapa besar kesadaran kita tentang kita ini miliknya, itu akan dilihat dari dua hal. Satu, yang masih sering khawatir dan takut tentang masa depan. Berarti Kristen itu walaupun sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, dia belum menjadi milik Tuhan Bapa di surga, karena masih takut dalam hidupnya. Nomor dua, gereja yang sadar bahwa dirinya adalah milik pencipta alam semesta, maka gereja itu bangga kalau disebut dengan nama pemiliknya itu. Oke, kita lanjut. Ayat yang ke-10. Saya bacakan yang dalam secara literal. Dan semua milikku. Bayangkan, kita ini dimiliki oleh dua pribadi yang hebat. Dan semua milikku. Milik siapa? Yesus Tuhan kita, Yeshua HaMashiach yang hebat itu. Maka mereka adalah, teruskan, milikmu, milik Bapa di surga, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara perhatikan. Ingat tadi ilustrasinya seorang ibu yang mau meninggal, tapi anak-anaknya masih kecil-kecil. Diyakinkan, milikku itu milikmu, milikmu Papa itu milikku. Saya beri gambaran lagi begini. Misalnya ada setan bodoh dan setan nekat, ngerti? Terus ingin mengambil yang dimiliki oleh dua pribadi yang hebat itu, milikku dan milikmu. Saudara sadar enggak bahwa gereja itu luar biasa di mata Yesus Tuhan kita dan di hadapan Bapa di surga. Amin. Rasa aman itu mutlak harus ada dalam hidup kita, untuk kita nggak boleh takut dengan apapun juga. Nah, saya beri ilustrasi militer. Saudara masih ingat kata barikade? Ya, barikade artinya apa? Ayo cepat jawab. Apa itu bahasa Indonesia barikade? Apa? Nggak jelas. Oke lah, pokoknya begitu, tahu toh? Nah, saudara dan saya kalau membaca dua ayat ini, berarti kita ini itu dilindungi oleh berapa barikade dari dua ayat ini? Milikku dan milikmu. Cepat jawab, berapa barikade? Dua. Siapa dan siapa? Yesus dan Bapa. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau kita di dalam dua kekuatan, dua pribadi, dua
yang hebat itu? Itu pertanyaannya. Ada nggak setan bodoh atau setan nekat setelah mereka tahu kita di dalam dua barikade itu tetap mau nyerobot untuk ambil kita? Ada nggak? Apalagi setan pinter, lebih tahu dia. Ngerti nggak ilustrasi ini? Yang goblok aja tidak berani, apalagi yang pintar. Katakan amin, saudara. Maka itu kalau kita Kristen, sekian tahun kita jadi Kristen. Tadi dalam pertemuan dengan majelis KGPM, acara besok itu mereka mensyukuri 60 tahun KGPM. Saya bilang tua benar. Saya nggak tahu gemimnya berapa tahun lebih tua lagi. Nah, masalahnya berapa tahun kita jadi Kristen itu bukan ukuran. Ukurannya adalah rasa aman ini. Milik siapa kita ini? Saya mau tekankan ini kepada saudara. Kalau ada kata milik, berarti ada apa di balik kata milik ini? Kalau tanya siapa pemiliknya, itu artinya apa? Yang ditanya itu apanya? Apa? Loh, masa ini sertifikat hak milik mobil itu milik siapa? Nah, kalau ada orang tanya kata milik, pemilik ini siapa? Yang dimaksud itu apa? Namanya. Betul tidak? Anjing aja punya nama. Maaf jangan tersinggung ini. Kucing saja punya nama. Apalagi pencipta alam semesta, milikmu. Ngerti sekarang saudara? Nah, betapa bodohnya kita karena sampai hari ini, dengar, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, karena setan menipu. Lebih dari 90% orang Kristen di dunia nggak pernah tahu siapa nama bapaknya. Gila nggak ini sebenarnya? Ayo kita ngaku bertobat. Kita itu nggak pernah tahu karena setan merasuk para penerjemah Alkitab untuk nama itu jangan disebut. Bayangkan 3.000 kali kurang lebih ada kata namaku, namanya, namamu. Tapi nggak pernah disebut siapa nama itu. Nah sekarang setelah kita tahu doa Tuhan Yesus, milikku dan milikmu. Ya kalau milikku, Yesus kita tahu namanya, Yesua HaMasiah. Tapi milikmu, lah ini pemiliknya ini siapa namanya? Ini yang kita harus kembalikan. Setan menipu gereja sehingga nama itu ditutupi. Hampir seluruh Alkitab di dunia nama itu nggak dimunculkan, saudara. Baru akhir-akhir ini. Bahkan dalam bahasa Indonesia lebih gila lagi, nama papa kita diganti nama Tuhan orang lain. Bayangkan. Ayat 11. Dan aku tidak lagi berada di dunia ini, tetapi mereka ini masih ada di dunia ini, dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Terjemahan baru. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ayo kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama
yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.